Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Bapak dan Ibu dosen UMP yang saya hormati, para staf dan karyawan UMP yang saya hormati, dan teman-temanku sekalian yang saya cintai. Pada pagi yang cerah ini, tidak ada ungkapan yang patut kita sampaikan kecuali rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri acara penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi kesehatan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi pedoman, tuntunan, dan suri teladan kepada kita semua, sehingga kita tetap pada jalan yang lurus, yaitu berupa ajaran agama Islam yang kita percayai kebenarannya. Bapak dan Ibu dosen serta para temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan eh, topik tentang narkoba dan pendidikan di Indonesia. Untuk yang pertama, saya ingin menyampaikan topik tentang narkoba. Jadi di Indonesia, para pengedar narkoba internasional dapat bekerja sama dengan warga Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Di sini saya akan memberitahu apa itu narkoba. Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif ini adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan. Di sini juga kita akan memberitahu apa saja jenis-jenis narkoba. Beberapa jenis narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan aditif. Contoh narkotika, morfin, heroin, ganja, dan lain-lain. Contoh dari psikotropika, ekstasi, sabu-sabu, dan dipam. Contoh dari bahan aditif, alkohol, nikotin, dan kafein. Dan kita juga akan menjelaskan apa saja bahaya dampak negatif bagi kesehatan tubuh, yaitu narkoba dapat merusak sistem peredaran darah, merusak sistem syaraf pusat, merusak sistem imun tubuh, dan juga dapat mengalih fungsikan otak, dan masih banyak bahaya atau dampak dari penggunaan narkoba. Bapak dan Ibu dosen serta para teman-temanku yang berbahagia, di sini kita akan memberi tips untuk menghindari narkoba, yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang sehat, seperti Karang Taruna, ikut ekstrakurikuler, basket, dan voli. Serta kita harus bisa memilih teman yang baik untuk kita jadikan teman, dan mana yang buruk untuk kita jauhi. Saya berharap semua yang di sini tidak akan menggunakan narkoba, karena itu adalah perbuatan yang dilarang agama dan negara. Jadi itu topik narkoba yang saya sampaikan. Sekarang saya akan menyampaikan eh, topik tentang pendidikan di Indonesia. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan, kita bisa memikirkan sesuatu yang sebenarnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita. Dalam fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman dan Bapak Ibu dosen semua bahwa bangsa kita ini masih terjajah dalam segi pendidikan? Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat TV canggih, membuat roket, membuat pesawat, membuat HP, dan barang elektronika lainnya. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya, sebodoh-bodohnya manusia, jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun dia akan lahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar. Dan mereka sangat berdisiplin.
Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri rajin membaca. Apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk itu. Di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi orang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam pendidik peserta didiknya. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun dalam masyarakat. Jadi, dengan pendidikan, jangan hanya menjadikan peserta didik pintar, namun juga bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap guru, dan mengasihi kedua orang dan mengasihi kedua orang tua. Pendidikan di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan karakter. Teman-teman semua tahu bahwa koruptor mencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang yang pintar. Mereka bisa korup karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan mereka itu diperoleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu, kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan, kita membutuhkan manusia pintar dan memiliki karakter yang baik untuk masa depan. Saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab, jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang yang pintar akan berpikir dua kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar diutamakan di Indonesia, mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani di kancah dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri. Mulailah dari diri teman-teman sendiri, berdisiplinlah untuk menyambut bangsa kita maju. Sekian pidato ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.